Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Fatmawati, NIM 18030961112. Di sini saya akan membahas materi akidah akhlak mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran akidah akhlak materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan nabi penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku akhlak mulia sebagai implementasi dari rukun ketiga. Selanjutnya yaitu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, iman berarti percaya, meyakini dengan hati, dan membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman berarti mempercayai terhadap sesuatu yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya yaitu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab Taurat dan kitab Zabur. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Dan di dalam kitab Taurat juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kitab Zabur. Kitab Zabur berbahasa Kipti, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isi kitab Zabur yaitu tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kitab Injil dan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti Al-Bisyah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Selanjutnya, yang kedua yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mempercayai keberadaan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mempraktikkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang pada kita. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, meyakinkan kita bahwa agama Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.